Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Yang pertama itu ada sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah itu harus dimiliki oleh Allah, yang dimana sifat-sifat ini adalah kesempurnaan Allah yang menunjukkan keagungan dan kekuasaannya. Ada banyak sifat Allah, yaitu diantaranya 20 sifat wajib. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudroh, irodoh, ilm, hayat, sama, basor, dan kalam. Dan ada 7 sifat lainnya yang merupakan pengulangan dalam bentuk bahasa Arab, gramatikal seperti kodiron, muridan, dan lain-lain. Tetapi maknanya sama dengan di atas, seperti itu. Setelah itu ada sifat mustahil bagi Allah, sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah karena bertentangan dengan keagungannya. Jumlahnya tuh ada 20 yang merupakan lawan dari sifat wajib. Contohnya, Adam tidak ada, hudus baru, fana binasanya Allah, lemah, bodoh, mati, buta, tuli, bisu, dan lain-lainnya seperti itu. Dan selanjutnya ada sifat jais bagi Allah, yang dimana sifat yang boleh ada atau tidak ada menurut kehendak Allah. Maksudnya Allah itu bebas melakukan sesuatu atau tidak tanpa ada yang memaksa dia, seperti itu. Setelah itu ada pandangan aliran ilmu kalam tentang sifat-sifat Allah. Yang pertama itu ada aliran salaf atau tafwid. Nah, aliran ini menyerahkan makna ayat-ayat tentang sifat Allah kepada Allah sendiri tanpa takwil atau membayangkan bentuknya. Contohnya, tangan Allah. Nah, kita imani saja tanpa bertanya bagaimana gitu, kok bisa gitu. Nah, setelah itu ada Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sebagian ayat boleh ditakwil, ditafsir secara kiasan agar tidak menyerupai makhluk. Misalnya, tangan Allah diartikan sebagai kekuasaan atau nikmat, seperti itu, atau bersemayam di atas arsy, yang dimana maknanya adalah menguasai. Dan selanjutnya ada Mu'tazilah dan Mujassimah atau musyabbibah ya. Setelah itu ada perdebatan, apakah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Nah, yang dimana Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk karena Allah menciptakan lafaz dan suara. Kalau dianggap kodim, berarti ada dua yang kodim, Allah dan Al-Quran, yang dimana ini dianggap syirik menurut mereka. Kalau menurut Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, dan Salaf, Al-Quran itu adalah kalamullah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang kodim, yang tidak diciptakan, tapi lafaznya bisa terdengar dan dibaca oleh manusia, seperti itu. Yang terakhir itu ada Maturidiyah. Maturidiyah ini bertepatan dengan posisi tengah-tengah di antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah, yang dimana mereka setuju Al-Quran ini adalah kalam Allah yang kodim, tapi lafaz atau bunyi yang kita dengar adalah makhluk, seperti itu. Setelah itu yang terakhir penjelasannya yaitu perbedaan Asy'ariyah dan Mu'tazilah tentang sifat-sifat Allah. Kalau Asy'ariyah itu sifat Allah itu ada, kodim, dan melekat pada zatnya. Dan kalam atau firmannya, kalam Allah itu kodim, bukan makhluk, seperti itu. Tauhidnya sifat tidak mengganggu keesaan Allah. Dan metodenya, metode Asy'ariyah ini bila kaifa, tanpa tanya gimana, bagaimana, seperti itu. Kalau Mu'tazilah itu tidak ada sifat terpisah, semuanya hanya zat Allah. Terus kalam adalah makhluk, kalamnya itu firmannya adalah makhluk karena diciptakan oleh Allah. Nah, sifat harus ditolak agar tauhid murni. Dan yang terakhir, rasional pakai logika, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.